Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Hafiz. Pada kesempatan kali ini saya ingin presentasikan terkait tentang pengantar analisis jaringan sosial dengan Network X, yang dimana studi kasusnya adalah fraksi dari klub karate. Untuk pendahuluannya, jaringan atau biasa dibilang grafik dalam bentuk grafik seperti itu adalah salah satu bidang ilmu yang paling menarik dan telah menjadi subjek ledakan minat dalam beberapa tahun terakhir gitu. Jadi di mana ilmu jejaring sosial ini sekarang sering diterapkan seperti itu atau sering digunakan baik untuk mahasiswa ataupun negara, organisasi, dan banyak lagi lah, apalagi di bidang riset. Nah, yang dimana tujuannya ini adalah untuk memodelkan atau mencari gitu titik keterkaitan satu hal dengan hal yang lainnya. Dalam presentasi ini akan memperkenalkan beberapa konsep dasar dari ilmu jaringan dan memberikan Python, maksudnya adalah pemasangan paketnya adalah penggunaan paketnya kita menggunakan Network X gitu. Ya, dimana paket Python ini yang butuh atau untuk analisis terkait jaringan. Nah, sering contoh simpelnya terkait tentang jejaring sosial ini sering kita temukan gitu. Misal kita terutama di media sosial, di marketplace ataupun di apalah banyak di aplikasi-aplikasi yang kita gunakan gitu. Saya misalkan di Facebook gitu ya. Di Facebook, saat kita buka Facebook, kita sering menemukan rekomendasi teman gitu. Jadi semisal seperti ini gitu ya. Tiba-tiba di beranda Facebook itu ada beberapa foto atau beberapa akun gitu ya. Misalnya namanya si C seperti itu. Nah, kita nggak tahu si C ini siapa kan seperti itu. Tapi di situ di bawahnya itu ada keterangan satu teman yang sama biasanya atau berapa teman yang sama gitu. Nah, setelah kita lihat ternyata si C ini adalah teman dari si B, yang dimana si B ini adalah teman kita. Anggap aja kita adalah si A seperti itu. Atau mungkin si B itu sendiri gitu. Tiba-tiba dia mendapatkan teman yang bernama si D. Setelah ditelusuri ternyata D ini merupakan teman kita sendiri seperti itu. Istilahnya kita kenal gitu. Jadi saling keterkaitan. Jadi rekomendasi ini adalah mengambil rekomendasi atau orang yang sudah memiliki keterkaitan dengan kita seperti itu. Nah, baik itu di Facebook maupun di Instagram, karena Instagram dan Facebook hampir algoritmanya sama semua seperti itu. Misal kita di Instagram setelah kita memfollow gitu kan, biasanya di bawahnya ada tulisan akun ini telah mengikuti akun ini telah mengikuti akun ini seperti itu. Nah, disinilah salah satu rekomendasi yang memanfaatkan jaring sosial. Nah, selain itu penggunaan jaring sosial yang paling kuat adalah di marketplace atau penjualan e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain lah. Nah, di mana saya juga merupakan salah satu pengguna dari salah satu e-commerce tersebut. Misal waktu itu saya membeli buku yang bertema Api Sejarah 1 dan 2 seperti itu. Setelah saya beli atau saya waktu itu masukkan ke keranjang pembelian, dari situ ada dari aplikasi merekomendasikan ada sejarah Perang Dunia 1-2, ada sejarah Wali Songo, ada sejarah Indonesia yang terlupakan, dan lain-lain seperti itu. Jadi direkomendasikan seperti itu. Nah, selain itu fungsi dari jaring sosial ternyata bisa bermanfaat juga gitu. Salah satunya untuk mencari atau menelusuri para penyebar berita hoax seperti itu. Karena akan terbentuk suatu jaringan yang dimana jaringan itu akan diwakilkan oleh nodes dan keterkaitannya ada digambarkan oleh sebuah garis atau lebih sering disebut dengan edge 8G tulisannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas salah satu atau
kasus simple gitu yang memanfaatkan jaring sosial. Nah, akan ada pertanyaan besar seperti kenapa jaringan sangat penting seperti itu. Nah, jaringan atau grafik adalah kumpulan node dan edge yang memungkinkan kita untuk memodelkan hubungan antar node gitu. Nah, ilmu jaringan telah melihat ledakan popularitas baru-baru ini berkat aplikasinya sangat luas gitu. Salah satunya mungkin penggunaan jaring sosial ini bisa dilihat terkait untuk pencarian korban COVID. Maksudnya korban COVID adalah orang yang dia terkena COVID gitu kan, harus di tracking kan. Nah, si A sudah ketemu sama siapa, apakah ketemu si B, apakah si B keterkaitan dengan si C. Nah, ini akan memudahkan untuk men-tracking orang yang terkena COVID-19. Nah, dengan meroketnya media analisis sosial, analisis jaringan adalah kasus penggunaan yang khas dan itulah yang akan dibahas di sini. Jadi di sini kita akan membahas terkait tentang jaringan gitu ya, dengan mengambil satu study case. Jaringan juga memiliki aplikasi yang signifikan dalam perkembangan pandemi. Nah, yang saya bilang tadi terkait masalah COVID dan pemodelan sistem biologis, kemampuan untuk memodelkan hubungan antara yang memiliki aplikasi yang jauh dan luas seperti itu. Nah, untuk penjelasan program yang ini yang akan kita garap ini yaitu terkait ya tadi saya katakan adalah sesuatu study case. Ya dimana di sini saya menggunakan kasus terkait tentang Zachary Karate Club. Jadi karate club yang bernama Zachary. Ya dimana kasus ini sudah sangat populer di zamannya ya. Seperti itu. Nah, untuk penjalanan script atau code dari Python ini saya menggunakan aplikasi Kaggle karena lebih simple dan lebih mudah. Tujuan pencarian jaringan ini adalah untuk menemukan siapa saja yang mendukung tim dari Tuan He dan petugas John A. Nah, jadi perguruan karate ini pecah, bisa dikatakan pecah. Nah, kita ingin mengetahui siapa yang akhirnya memihak atau mendukung Tuan He atau petugas John A. Nah, untuk tahapan awalnya tentunya harus menginstal paket seperti itu. Yang bisa dibilang paket-paket penting lah ya yang harus diinstal sebelum penjalanan program. Nah, karena saya menggunakan Kaggle ini lumayan dimudahkan gitu. Dari mana kita masuk dulu ke akun Kaggle. Yang perlu diketahui adalah untuk bagi pengguna akun Kaggle atau bisa saya katakan adalah orang-orang baru yang akan menggunakan akun Kaggle, harapannya segera untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu karena di aplikasi aplikasi Kaggle ini memiliki batas limit untuk pengguna yang belum mendaftarkan, kurang lebih sekitar 15 menit atau berapa gitu. 10 menit atau berapa menit lah, intinya sangat terbatas. Jadi harapannya login dulu. Nah, kenapa kok login? Karena nanti setelah sesinya habis kita akan disuruh login dan kadang codingnya atau scriptnya akan terrestart sendiri. Nah, setelah kita login, lalu ya sudah, kita akan mendapatkan suatu layar atau lembar kerja lah ya, lembar kerja yang masih putih. Nah, pada lembar kerja yang masih putih ini kita pilih new notebook atau simbol plusnya ini nanti ada dua, yang warna biru dan warna abu-abu putih ya. Nah, bisa dipilih salah satunya. Nah, ini fungsinya untuk menghadirkan lembar baru, istilahnya kalau di Word, di PPT ya ini blank dokumen seperti itu. Nah, di sini di situ di gambaran dari ini merupakan salah satu screenshotan dari gambaran aplikasinya. Nah, di sini beberapa paket yang dipasang ini ada 3, yaitu adalah NumPy, Pandas. Ada 4, yaitu ada NumPy, Pandas, OS, NetworkX, karena kita akan menggunakan skemanya.
itu diagramnya, lalu matplotlib seperti itu. Nah, saat saat menggunakan blank dokumen yang kita dapatkan adalah dari import numpy snp ini otomatis gitu, import numpy snp hingga hashtag you can also write temporary files to kaggle/temp. Nah, itu secara otomatis itu. Nah, salah satu triknya juga kita tulis skripnya terlebih dahulu semuanya. Setelah di skrip sudah selesai, lalu run all aja, atau semisal ingin diteliti ya, itu bisa di run aja yang tandanya jenis satu, bukan di run all-nya. Nah, di sini untuk tahapnya tadi penginstalan paket. Setelah penginstalan paket selesai, lalu pengecekan terkait tentang versi Python yang kita gunakan dengan dan versi NetworkX-nya. Nah, di tahap pertama pembuatan grafik sudah terbentuk dan menjadi jelas dengan cukup cepat bahwa matriks berdekatan bukanlah cara yang paling intuitif untuk memvisualisasikan klub karate. Nah, jadi dalam penggambaran ini kita harus memilih paket atau penggambaran metrik yang tepat gitu untuk penggunaan penggunaan atau menghasilkan grafik yang nantinya akan bisa dibaca seperti itu. Nah, ada banyak metode yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan jaringan. Dan namun pada study case ini fokus fungsi yang dibangun ke dalam jaringan. Dikarenakan menggunakan visualisasi matplotlib, maka penggambarannya kurang baik seperti penggambaran grafik lainnya. Namun di sini matplotlib mengerjakan data yang akan diproses. Jadi paket matplotlib ini untuk grafiknya biasa aja gitu. Istilahnya tidak seperti penggambaran grafik yang lain yang lebih bagus gitu. Namun untuk perhitungannya lebih akurat, kita menggunakan paket yang disebut dengan nama matplotlib. Nah, tahap ketiga ini adalah pembentukan node yang dibagi menjadi 3 warna, yaitu warna biru, hijau, dan merah. Nah, untuk memudahkan pembacaan tentunya kita harus membagi orangnya atau membagi tiap node ini. Jadi node apa untuk siapa, node warna apa untuk siapa, dan node warna apa untuk siapa, seperti itu. Nah, dalam study case ini maka akan ada pembagian 3 warna, yaitu untuk Tuan Hi ini diberikan warna hijau dan petugas John ini mendapatkan warna merah. Nah, selainnya akan diberikan warna biru, istilahnya itu menggambarkan para pendukung mereka. Dari grafik yang terbentuk terdapat hasil dukungan yang diperoleh oleh Tuan Hi maupun petugas John A yang diwakili oleh garis atau edge yang menghubungkan node dengan kedua warna tersebut. Jadi yang saya katakan bahwa edge ini akan menghubungkan antara node-node ke node yang lain. Jadi satu node A ke node B, node A ke node C, atau sebaliknya, atau seperti apa. Intinya dua node yang dihubungkan oleh satu edge. Nah, untuk memudahkannya, karena ini merupakan suatu istilahnya klub ya, suatu perguruan tinggi atau suatu perguruan silat atau perguruan karate, maaf. Nah, di sini kan orangnya banyak sebetulnya. Nah, untuk memudahkannya, siapakah yang pecah, kita berikan warna yang berbeda, dan pendukungnya kita berikan satu warna yang sama untuk memudahkan membaca dan menganalisisnya. Nah, untuk skripnya seperti ini. Jadi siapa yang akan mendukung petugasnya, ada berapa orang yang mendukung Tuan atau bisa dibilang Mr. He berapa orang, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah pembuatan kode matriks ya. Kita menggunakan angka biner 1 dan 0. Nah, ini merupakan gambaran dari pembagian pendukung dari Tuan He dan petugas John A. Di situ ada warna hijau yang artinya Tuan He dan merah adalah John A. Nah, itu garis-garis adalah merupakan para pendukungnya. Siapa yang mendukung siapa lah, ini keterkaitan itu. Bisa jadi si B dan si A sepakat gitu mendukung si C, namun si
Mr. John. Namun ternyata si B ini juga mempengaruhi si D untuk mendukung Mr. He. Nah, ini sangat kompleks sekali seperti itu untuk digambarkan. Namun kurang lebih penggambarannya seperti yang ada di layar PowerPoint ini gitu. Jadi yang biru itu adalah para pendukungnya, lalu garis-garis itu merupakan edge-nya atau penghubungnya, dan hijau dan merah itu merupakan lakon lah ya, atau ikonik pendukung pihak not atau pihak yang siapa yang didukung seperti itu. Nah, tapi ini tentunya untuk mendapatkan detail yang lebih baik, statistik pertama yang akan dilihat adalah densitas. Ini adalah ukuran seberapa lengkap grafiknya, berapa banyak sisi yang ada dalam jaringan dibandingkan dengan jumlah total sisi yang memungkinkan. Jadi dalam suatu node kita lihat gitu grafiknya, lalu kita lihat sudutnya gitu, banyak mana sih edge-nya, ini banyak condong kemana sih gitu. Nah, selanjutnya perhatikan derajatnya, berapa banyak sisi yang dimiliki setiap simpul. Ini adalah ukuran sentralitas umum yang memberikan gambaran tentang seberapa pentingnya node dalam suatu jaringan. Nah, di sini adalah kita akan mengetahui bahwa tadi yang penting itu hanya dua warna itu, yang merah dan hijau gitu, karena itu merupakan yang didukung seperti itu. Asumsinya adalah bahwa node dengan tepi paling banyak adalah yang paling penting atau pusat karena terhubung langsung ke banyak node lain. Nah, yang tadi maksudnya tepi di sini adalah edge. Edge itu merupakan garis penghubungnya. Nah, garis penghubung ini kita akan tahu gitu, siapa sih di sini yang paling urgent atau yang orang yang paling penting itu, apakah Mr. He atau Mr. John He atau petugas John A seperti itu. Nah, ini merupakan skripnya untuk kita mencari perbandingan derajatnya, skemanya seperti apa. Nah, sini. Nah, di sini keterkaitannya gitu. Siapa yang mendukung siapa. Jadi istilahnya si A ini dia mendapatkan notnya seberapa, lalu siapa yang mendukung, siapa yang akhirnya dia hanya tidak mendukung, istilahnya hanya sepakat dengan orang lain. Seperti ini digambarkan dalam grafik. Distribusi ini mirip dengan apa yang diharapkan seperti visualisasi grafik. Mayoritas anggota klub tidak memiliki banyak tautan, banyak memiliki 2 atau 3 tautan, maksudnya tidak memiliki nodes, istilahnya memilih siapanya seperti itu. Tapi berapa simpul yang dalam ini kami sesuai dengan Tuan He dan petugas John A memiliki banyak tautan, jadi fokusnya tetap ke 2. Statistik menarik lainnya adalah koefisien clustering lokal. Koefisien pengelompokan lokal dapat menganggap sebagai probabilitas rata-rata bahwa sepasang teman simpul I juga berteman satu dengan yang lainnya, yang saya bilang tadi gitu. Jadi bisa jadi lakonnya kan istilahnya si A, si B. Si A ini Tuan He dan si B ini John E. Lah, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L sampai Z, katakanlah sampai Z. Nah, ini orang lain gitu. Lah, bisa jadi si J ini malah mendukung si G. Bisa jadi si G ini mendukung si C gitu. Bukan tidak mendukung si A ataupun si B. Nah, dengan kata lain, ini mengukur sejauh mana setiap node yang diberikan terletak di dalam klaster yang ketat dari node tetangga. Nah, ini. Jadi mana yang mendukung si A, mana yang mendukung si B. Seperti itulah. Bisa jadi bukan si A, si B gitu. Namun si C memilih si E memilih si D, dan sebaliknya. Intinya bukan kedua orang itu. Dan ini digambarkan dalam bentuk grafiknya. Nah, aspek kunci dari analisis jaring sosial atau jaring ini adalah deteksi komunitas. Dalam jaring sosial ini adalah gagasan bahwa jaringan besar dapat dipecah menjadi komunitas yang lebih kecil. Misalnya jika jaringan mewakili hubungan sosial semua siswa di sekolah, komunitas akan menjadi kelompok pertemanan seperti itu. Jadi istilahnya dalam suatu sekolah gitu ya, ada jaringan, yaitu
jaringan pertemanan, pertemanan antar siswa dan guru, pertemanan guru dengan guru, dan masyarakat atau bisa dibilang warga sekolah seperti itu. Kemampuan untuk mendeteksi komunitas dalam jaring ini memiliki banyak aplikasi. Dalam konteks klub karate ini akan memungkinkan kita untuk prediksi anggota mana yang memihak pada Mr. He dan mana yang akan berpihak pada Mr. John A, seperti itu. Oke, tadi ada keperluan sedikit, jadi sempat saya pause beberapa menit. Lanjut. Kemampuan untuk mendeteksi komunitas dalam jaringan memiliki banyak aplikasi. Dalam konteks klub karate ini akan memungkinkan kita memprediksi anggota mana yang berpihak pada Mr. He dan mana yang akan berpihak pada Mr. John A. Nah, jadi dari pencarian jaring ini gitu ya, kita akan tahu gitu siapa yang akhirnya akan berpihak kepada Mr. He dan John A gitu. Jadi kan bahasanya karatenya pecah gitu ya. Kalau karatenya pecah, nah ini ada pendukung-pendukungnya nih. Nah, siapa yang akhirnya akan mendukung si Mr. He dan Mr. John A? Istilahnya kita memprediksi gitu. Siapa sih orang-orangnya? Nah, orang-orang ini dapat kita ketahui dari note atau dari edge yang menghubungkan dari note-note tersebut. Maksudnya adalah edge garis yang menghubungkan pada note-note selain Mr. He dan petugas John A. Nah, modularitas adalah ukuran jauh mana suka keterhubungan ke suka dalam jaringan. Algoritma yang akan dipilih adalah diimplementasikan di network X yang membuat implementasi menjadi sangat mudah. Jadi penggunaan network X ini untuk pencarian jaringan ini istilahnya siapa yang akan terkait dengan siapa gitu ya. Ini sangat mudah gitu. Namun ya minusnya tadi penggambaran grafisnya masih sangat masih sangat minim. Seperti itu. Nah, ini merupakan untuk pencarian komunitasnya. Jadi orang-orangnya siapa aja orang-orangnya. Nah, ini untuk komunitasnya kan ada 3 orang yang umum, lalu orang yang lalu orangnya yaitu adalah Mr. He dan petugas John A. Nah, dapat dilihat beberapa hal menarik di komunitas ini. Misalnya Tuan He simbolnya adalah 0 dan petugas John A simbolnya adalah 33. Berada di komunitas yang berbeda, mengingat perpecahan di klub. Nah, dari sini dapat dilanjutkan untuk memvisualisasikan komunitas yang berbeda ini dalam jaringan. Ini akan membantu memberitahu beberapa manfaat komunitas yang telah mendeteksi sebenarnya. Tahap selanjutnya adalah memplot tiap komunitas dengan warna yang berbeda dan juga menentukan label klub mana yang akhirnya diikuti oleh tiap anggota. Nah, di sini siapa nanti yang akhirnya mengikuti Mr. He atau petugas petugas John A gitu ya, atau bahkan dia netral, nggak dukung siapa-siapa seperti itu. Ini penggambarannya. Nah, ini juga penggambarannya dari bahasanya lebih didetailkan lagi seperti siapa yang orang-orangnya siapa aja yang mendukung seperti itu.